Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sinta Cijulandari, NIM 1914080041, jurusan Tadris Fisika kelas B, mata kuliah Metodologi Penelitian 1, dosen Ibu Dr. Mulyasari SPD MSI. Review materi bab 1, menguasai isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Materi pertama yaitu PJJ daring dan luring. Perbedaan PJJ daring dan luring ialah daring lebih memfokuskan pada kecermatan dan ketepatan peserta didik dalam menerima dan mengolah informasi pembelajaran daring. Sedangkan pembelajaran luring dilaksanakan di sekolah dengan tatap muka. Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Masa COVID-19 menuntut guru sebagai tenaga didik serta dituntut menjalani pendidikan di sekolah. Tugas pokok dan fungsi guru yang melekat tetap akan dilaksanakan kerana guru diharapkan menjalankan pendidikan dan pembelajarannya. Fasilitas daring yang digunakan yaitu seperti WA, Google Classroom, Edmodo, Google Dokumen, YouTube, dan Google Drive. Sedangkan fasilitas luring dapat digunakan seperti menonton TV sebagai pembelajaran, mengumpulkan karya berupa dokumen, berdiskusi dan bertanya jawab. Materi selanjutnya yaitu keterampilan abad 21. Pendidik keterampilan abad 21 perlu memperhatikan bahawa mendidik generasi muda abad 21 tidak hanya dilakukan melalui satu pendekatan saja. Keterampilan yang diperlukan siswa yaitu keterampilan berfikir kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, komunikasi dan kolaborasi, kreativitas dan inovasi, literasi informasi dan teknologi, keterampilan sosial dan lintas budaya, keterampilan berfikir logis, keterampilan metakognitis, kemampuan berfikir berwirausaha, belajar dan kebiasaan belajar sepanjang hayat. Penguasaan mata pelajaran utama dan tema abad 21 sangat penting bagi peserta didik di abad 21. Mata pelajaran utama meliputi bahasa Inggris, seni, matematika, ekonomi, sains, geografi, sejarah, kewarganegaraan, dan pemerintahan. Tema-tema yang diperlukan pada abad 21 ini seperti kesadaran global, literasi sipil, literasi kesehatan, dan literasi lingkungan. Materi selanjutnya yaitu literasi sains. Literasi sains merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Pentingnya literasi sains. Dengan menerapkan literasi sains dalam pembelajaran IPA, siswa diharapkan memiliki kemampuan dalam hal pengetahuan dan pemahaman. Pembelajaran literasi sains, model pembelajaran yang cukup efektif dalam membangun literasi sains untuk siswa. Pembelajaran yang menitik beratkan pada tercapainya penerapan literasi sains adalah pembelajaran yang sesuai hakikat IPA. Model pembelajaran literasi sains media adalah bagian dari tercapainya literasi sains di sekolah. Media sebagai alat pendukung literasi sains, penguasaan kompetensi sains dan kompetensi abad 21 yang dijadikan sebagai media alat berfikir kritis dan digunakan dalam kegiatan yang dilakukan siswa. Penilaian literasi sains. Materi selanjutnya itu PISA.
PISA tahun 2000 membagi literasi sains dalam 3 dimensi besar dan pengukurannya. Sedangkan tahun 2006, PISA mengembangkan domain literasi sains ke dalam 4 domain besar. Literasi sains peserta didik Indonesia menurut survei PISA. Tahun 1997, OECD PISA bertujuan untuk memonitor hasil dari sistem pendidikan yang bertujuan dengan pencapaian belajar peserta didik. Hasil PISA tahun 2000 menempatkan Indonesia pada peringkat 38 dari 41 negara. Tahun 2003 menempatkan peringkat 38 dari 40 negara. Tahun 2006 menempatkan peringkat 50 dari 57 negara. Tahun 2009 menempatkan peringkat 60 dari 65 negara. Tahun 2012 menempatkan peringkat 64 dari 65 negara. Tahun 2015 menempatkan peringkat 69 dari 76 negara. Tahun 2018 menempatkan peringkat 62 dari 71 negara. Beberapa prinsip pembelajaran yang efektif. Pertama, mengkaji pengetahuan yang sebelumnya. Yang kedua, mempertimbangkan perbedaan individual. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan metakognisi. Yang keempat, menggabungkan konteks yang realistik. Yang kelima, melibatkan peserta didik dalam konteks yang relevan. PISA bertujuan untuk memonitor hasil dari sistem pelajaran yang berkaitan dengan pencapaian belajar peserta didik. PISA mengumpulkan informasi yang reliable setiap tahun. Materi selanjutnya itu TIMSS, Trend in International Mathematics and Science Study, merupakan penelitian singkatan dunia yang menilai kemampuan matematika dan IPA. Penilaian TIMSS yang terdiri dari dimensi konten dan kognitif, bahwa dimensi konten yang terdiri dari bilangan, aljabar, geometri, data, dan peluang sebagai standar mata pelajaran matematika. Proses pembelajaran matematika dikaitkan dengan masalah kontekstual yang ada di masyarakat, tidak hanya yang dialami siswa saja. Kompleksitas soal yang dibahas di kelas cenderung memberi soal yang lebih rendah dari kemampuan yang dimiliki, dan lebih rendah dari kemampuan yang dimiliki siswa. Siswa yang lemah dalam mengerjakan soal domain bilangan dan penalaran, seperti menentukan 2 titik pada garis bilangan yang mewakili desimal yang tidak ditentukan, mengidentifikasi titik yang mewakilkan jawaban dan memberi alasan. Materi selanjutnya itu KPS, keterampilan proses sains. Pendekatan KPS adalah pendekatan dalam proses belajar mengajar yang menekankan pada keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya itu. Jenis-jenis keterampilan proses yang dapat dilatih pada peserta didik, seperti observasi atau pengamatan, klasifikasi, hubungan ruang atau waktu, menggunakan bilangan, melakukan pengukuran, menginferensi, dan sebagainya. Pentingnya pendekatan keterampilan proses pada pelajaran IPA. Pertama, membantu peserta didik dalam belajar mengumpulkan pikirannya. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Yang ketiga, membantu peserta didik mempelajari konsep, memberi kepuasan intrinsik. Terakhir, memberi kesempatan. Materi terakhir yaitu generasi Z, alfa digital. Generasi Z dikenal sebagai generasi berpikir global. Dalam membentuk generasi Z diperlukan 5 kunci, seperti media sosial, koneksi dengan orang lain, kesenjangan keterampilan, pola pikir global, keragaman yang tak terbatas. Generasi alfa adalah anak-anak yang lahir dari generasi milenial. Generasi alfa cenderung bersikap lebih materialistik. Generasi alfa adalah berlanjutan dari generasi Z. Yang terakhir adalah generasi digital. Generasi digital adalah generasi yang sangat dekat dengan digital karena menjadikan digital sebagai ruang pribadinya dalam mengakses, mendapatkan,
membagikan secara bentuk informasi yang mereka temui di internet. Generasi milenial ini disebut masyarakat digital yang dengan mudah memviralkan apapun yang terjadi di jagat maya. Materi selanjutnya itu hakikat IPA. Hakikat IPA ini sendiri dibangun berdasarkan sikap ilmiah dan proses ilmiah, serta produk ilmiah melalui proses berpikir, sikap ilmiah dan berkembang sebagai efek pengiring pada saat memahami fakta, konsep, hukum, dan prinsip maupun teori. Dalam IPA, seorang yang memiliki literasi sains dituntut memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan suatu fenomena secara ilmiah. Yang kedua, mengevaluasi dan mendesain pemahaman IPA melalui inquiry. Yang ketiga, menginterpretasi data dan menunjukkan bukti ilmiah. IPA memiliki banyak metode dalam mencari solusi atas permasalahan yang telah terjadi. IPA sebagai cara untuk melakukan investigasi merupakan sebuah pendekatan dalam mengkonstruksi pengetahuan. Sekian dulu dari saya. Maaf ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.